Yang pertama, tuntutan safety, bahwa seperti yang kita ketahui, Oke guys, welcome back to TJ Channel. Wait. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe-nya guys. Karena subscribe itu gratis guys. Dukung terus channel ini berkembang guys. Terima kasih. I love you so much. Mwah. Selamat menonton, enjoy! Oke guys, jadi di bab 2 kali ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar K3 pertambangan. Di bab 2 kali ini kita harus lebih mendalami lagi tentang K3 pertambangan. Mari kita belajar bersama-sama ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah usaha dalam melakukan pekerjaan tanpa adanya kecelakaan dan adanya suasana nyaman saat kita bekerja dan tetap aman, serta dapat mencapai hasil yang menguntungkan dan bebas dari segala bentuk bahaya. Nah, apa sih tujuan keselamatan kerja itu? Ada beberapa tujuan keselamatan kerja. Yang pertama, usaha pencegahan agar pekerja tidak luka atau cedera bahkan pun mati. Yang kedua, tidak terjadinya kerusakan alam, material, dan produksi, dan lain-lain. Serta masih banyak pula prinsip-prinsip K3 pertambangan ini guys. Terus selanjutnya adalah kesehatan kerja. Nah, bagaimana kesehatan kerja dalam K3 pertambangan? Nah, mari kita lihat bagaimana kesehatan kerja dalam K3 pertambangan. Kesehatan kerja terdiri dari beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan karyawan. Bagaimana dengan pemeriksaan kesehatan karyawan? Pemeriksaan kesehatan karyawan ini terbagi menjadi dua, yaitu karyawan baru dan karyawan lama. Nah, untuk pekerja yang baru, kita ingin mengetahui kondisi awal mereka bagaimana untuk bekerja. Dan untuk pekerja yang lama, kita ingin memantau kesehatan atau apakah ada penyakit ketika mereka telah lama bekerja di situ. Yang kedua, yaitu lingkungan tempat kerja. Lingkungan tempat kerja ini juga menjadi salah satu pendorong dalam kesehatan kerja. Mengapa bisa begitu? Karena itu merupakan faktor yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain debu, kebisingan, dan lain-lain. Bahkan gas beracun juga bisa ya guys. Yang ketiga adalah ergonomi. Apa sih ergonomi ini? Ergonomi ini dapat kita perhatikan antara lain seperti tempat duduk, alat kerja, ataupun dimensi tempat kerja. Jadi seperti kebutuhan pekerja. Nah, itu sangat diperhatikan ya guys. Oke teman-teman, mari kita belajar apa itu kecelakaan. Apakah teman-teman tahu apa itu kecelakaan? Nah, saya akan memberitahu apa itu kecelakaan. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak direncanakan, tidak diinginkan, tidak diduga, dan bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dapat menimpa siapapun tanpa memandang siapa orang tersebut. Contoh beberapa jenis kecelakaan, yaitu seperti terjatuh, tergelincir, terpukul, terbentur, dan lain-lainnya. Dan masih banyak lagi jenis kecelakaan yang kita ketahui. Bagaimana kecelakaan tambang? Nah, kecelakaan tambang sendiri pula memiliki ciri-ciri juga teman-teman. Ada beberapa ciri-ciri kecelakaan tambang. Yang pertama, benar-benar terjadi. Yang kedua, mengakibatkan cedera para pekerja tambang atau orang yang diberi izin
oleh KTT. Yang ketiga, akibat kegiatan usaha pertambangan. Yang keempat, terjadi pada jam kerja. Yang kelima, terjadi di dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek. Sehingga, apabila kecelakaan memenuhi 5 kriteria tersebut, dapat digolongkan dengan yang namanya kecelakaan tambang. Ada beberapa klasifikasi kecelakaan tambang. Yang pertama, yaitu cedera ringan. Cedera ringan ini mengakibatkan para pekerja tambang tidak dapat bekerja selama lebih dari 1 hari dan kurang dari 3 minggu, termasuk hari Minggu dan hari libur juga dihitung. Yang kedua, cedera berat. Cedera berat ini yang mengakibatkan pekerja tambang tidak mampu melakukan pekerjaannya selama dari 3 minggu, termasuk dihitung juga hari libur dan hari minggunya teman-teman. Yang ketiga, yang paling sangat mengerikan yaitu mati. Apabila mati dalam waktu 24 jam sejak kecelakaan itu terjadi. Bagaimana teman-teman? Setelah mendengar klasifikasi kecelakaan tambang, apakah tetap tidak mau safety untuk bekerja di tambang? Ada beberapa penyebab kecelakaan. Nah, penyebab kecelakaan ini yang pertama diakibatkan tindakan tidak aman. Yang kedua, kondisi tidak aman. Yang ketiga, takdir atau nasib dan lain-lain sebagainya. Yang dimaksud dengan tindakan tidak aman itu seperti bahwa pekerja tidak mengenakan APD, pekerja tidak mengikuti prosedur kerja yang telah ditentukan, pekerja bekerja sambil dengan bergurau, lalu mengemudi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, kalau kondisi tidak aman, yaitu lantai kerja yang licin, pencahayaan yang kurang, dan lain-lain sebagainya. Adapun faktor pendorong terjadinya kecelakaan. Yang pertama, tuntutan safety, bahwa seperti yang kita ketahui, tindakan tidak aman itu dapat menyebabkan kecelakaan. Nah, yang kedua, mental para pekerja, di mana di sini pekerja kurang tanggap, kurang cermat, dan gugup atau nervous. Dan yang ketiga adalah kondisi fisik, di mana kondisi fisik para pekerja yang terlalu letih, atau juga kurang istirahat, atau penglihatan kurang jelas, dan pendengaran yang kurang baik. Dan masih banyak lagi faktor pendorong kecelakaan ini bisa terjadi. Ada pula biaya kecelakaan. Nah, biaya kecelakaan ini terbagi menjadi 2 teman-teman. Ada biaya langsung dan ada biaya tidak langsung. Bagaimana biaya langsung ini? Biaya langsung antara lain biaya kompensasi, biaya perawatan atau pengobatan, biaya reparasi, biaya penyelidikan. Nah, kalau biaya tidak langsung, pendidikan atau biaya keahlian, biaya penggantian menurunnya atau berhentinya produksi, itu merupakan biaya tidak langsung teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman perlu ketahui bahwa statistik kecelakaan tambang berdasarkan VR, kecelakaan kecil adalah jumlah kecelakaan dibagi dengan jumlah jam kerja kumulatif dikali dengan 1.000.000. Sedangkan SR sama dengan jumlah hari yang hilang dikali 1.000.000 per jumlah jam kerja. Apakah dibutuhkan pemeriksaan kecelakaan tambang? Ya, sangat jelas bahwa pemeriksaan kecelakaan tambang itu sangat dibutuhkan. Tujuannya dilakukan itu ada beberapa hal, antara lain mencari penyebab dari terjadinya kecelakaan tersebut, memberikan rekomendasi atau tindakan untuk koreksi dari penyebab kecelakaan tersebut, memberikan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan tersebut. Akhirnya, diharapkan dengan tindakan koreksi pencegahan yang diberikan, maka tidak terjadi kecelakaan yang sama atau sejenis lagi. Nah, apakah diperlukan pembinaan K3? Ya, tentu saja pembinaan K3 itu sangat diperlukan, teman-teman. Mengapa pembinaan K3 sangat diperlukan? Ya, agar
para pekerja dapat lebih berhati-hati lagi untuk melakukan pekerjaan di tambang agar tidak terjadi kecelakaan-kecelakaan yang memakan korban jiwa. Bagaimana caranya kita pembinaan K3, bagaimana yang bisa kita dapatkan? Ada beberapa cara. Yang pertama, penyuluhan, bahwa dari orang-orang yang sudah profesional, mereka memberikan penyuluhan seperti ceramah tentang K3 atau pemasaran poster K3, pemutaran film atau slide K3. Yang kedua, safety, bahwa dilakukan pada setiap gilir kerja atau awal shift dan membahas apa yang akan dikerjakan, apa bahayanya, peralatan yang harus dipakai apa-apa saja, dan bagaimana penanganannya bila terjadi bahaya. Yang ketiga yaitu safety training. Di sini diberikan pelatihan penggunaan peralatan keselamatan, pelatihan pemadam kebakaran, latihan P3K, dan lain sebagainya. Yang keempat, safety immersion. Nah, di sini inspeksi rutin, berkala, dan inspeksi bersama. Yang kelima adalah safety meeting. Pada safety meeting ini, para pekerja akan dikumpulkan dan akan dibuat pertemuan K3 secara terencana dan rutin. Maka hal-hal berkaitan dengan K3 dapat dibicarakan dan dapat dievaluasi sehingga memperkecil lagi kecelakaan yang akan terjadi. Oke guys, sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan di bab 3.